Assalamualaikum sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah. Sekarang saya berada di sebuah hotel di Kuala Lumpur, Malaysia. Nama hotelnya Furama Bukit Bintang. Sekarang saya lagi menjalani karantina wajib, yang mana ini merupakan undang-undang dari pihak government Malaysia. Jadi pada hari Ahad tanggal 14 November, saya berangkat dari Indonesia. Penerbangan dari Terminal 1 Surabaya menuju ke Jakarta Terminal 2, kemudian nerbang lagi dari Terminal 3 Soekarno-Hatta Internasional di Jakarta menuju ke KLIA 1 di Malaysia. Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah di Indonesia, sekarang ini untuk penerbangan internasional hanya boleh dilakukan di 2 bandara saja. Jadi dari Surabaya tidak boleh langsung ke Malaysia, tapi harus ke Jakarta dulu, transit ke Jakarta dulu. Sekarang ini saya tengah menjalani karantina wajib selama 7 hari. Karena saya sudah full vaksin, 2 kali vaksin, first dose dan second dose. Jadi bagi yang sudah full vaksin, maka karantinanya hanya 7 hari saja. Untuk pembayarannya bagi warga negara asing selama 7 hari ini sebanyak 4.150. Yang hari itu saya booking 4.150 ringgit. Kalau di Indonesia mungkin dalam 13 juta ya. Itu untuk warga negara asing. Jadi sebelum pemberangkatan kita harus booking tempat karantina dulu. Mengenai travel pass bagi yang memiliki permit seperti saya permit atau visa ikhtisas mengajar. Jadi tidak harus memohon travel pass terlebih dahulu. Ini berlaku sejak tanggal 1 November. Sebelumnya itu harus memohon travel pass dulu baru boleh masuk. Jadi yang harus dilakukan itu sebelum masuk ke Malaysia ini harus vaksin dulu. Satu dos pun sebetulnya sudah boleh masuk. Tapi nanti karantinanya kalau tidak salah 10 hari atau 14 hari. Jadi baiknya kalau mau masuk ke Malaysia full vaksin, dua kali vaksin, first dose dan second dose. Jadi nantinya baru masuk ke Malaysia dan karantina hanya 7 hari saja. Dan juga harus melakukan PCR. Tentunya harus melakukan PCR ya sebelum pemberangkatan, karena ini syarat wajib sebelum pemberangkatan, sebelum penerbangan. Jadi harus melakukan PCR. Yang mana PCR sekarang ini oleh pemerintah Indonesia harganya ditetapkan. Hari itu saya 275. Saya melakukan PCR ini di Bangkalan, di Kabupaten Bangkalan, di RSUD Chunuk. Jadi harganya 275. Itu sudah ketetapan. Asalkan kalian atau teman-teman yang mau masuk ke Malaysia ini melakukan PCR, asalkan di rumah sakit yang negeri, jangan swasta. Kalau swasta mungkin harganya boleh berbeda ya. Jadi inilah tempat karantina saya. Ini. Jadi satu kamar hanya isi 1 orang saja. Meskipun di sini ada 2 katil atau 2 tempat tidur ya, tapi hanya diisi oleh 1 orang karena ini karantina kan. Dan tidak boleh keluar kemana-mana. Keluar dari pintu pun tidak boleh. Harus berada di dalam bilik atau di dalam kamar. Jadi fasilitasnya ini 2 tempat tidur, dilengkapi dengan AC juga. Ada kamar mandinya. Sini kamar mandinya. Jadi ada kamar mandinya sudah lengkap seperti ini. Oke, kita masuk. Di kamar mandinya seperti ini. Ini showernya. Ini shower. Oke, ini shower dia. Jadi ini kamar mandinya. Juga di sini ada
almari ya, tempat letak baju-baju. Di sini boleh juga. Lepas itu kemudian di sini juga ada. Di sini juga ada lemari untuk letak barang-barang. Kemudian kalau kita mau buat kopi atau teh, di sini disediakan untuk alat untuk menghangatkan air. Sini ada ya, disediakan juga. Sini ada TV-nya juga. Disediakan juga di sini ada kopi, teh juga ada, sekali dengan gulanya juga ada di sini. Saya berada di lantai 18. Saya berada di lantai 18. Beginilah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Malaysia untuk karantina wajib selama 7 hari. Oke, itu sekarang ini sudah menjelang maghrib. Oke. Dan untuk makanan kita hanya cukup ambil di luar pintu. Jadi kita ambil di luar pintu sebab petugas tidak boleh masuk ke dalam kamar. Kita tidak boleh bertemu dengan siapa-siapa. Jadi petugas akan letak makanan kita itu di luar 3 kali sehari 3 kali ya. Jadi kita lihat apa sudah ada. Saya akan lihat dari ini ya. Oke, ternyata makanannya sudah datang. Jadi akan saya ambil dulu. Oke, kita letak dulu. Oke, begitu. Jadi petugas hotel akan hantar makanan kita di luar pintu kamar kita. Di sana disediakan meja kecil. Jadi memang kita tidak boleh berinteraksi atau bertemu dengan siapa-siapa, kita tidak boleh. Dan di hotel ini juga dilarang merokok dan dipantau dengan CCTV. Jadi memang tidak boleh keluar dari bilik. Keluar dari pintu kamar pun memang tidak boleh, kecuali untuk mengambil makanan seperti tadi. Jadi ini makanan untuk jatah malam sebetulnya ya. Jadi di sini saya sudah dapatkan jatah untuk makan malam. Jadi makanannya 3 kali sehari. Pagi itu biasa pihak hotel akan berikan makanan ringan seperti mie goreng. Hari ini roti. Kalau tengah hari dengan malam memang selalu nasi lah. Akan diberikan makanan berbentuk nasi. Jadi begitu. Oke, begini. Selama 7 hari insyaallah saya akan berada di sini. Berakhir pada hari Sabtu, tanggal 20. Di sini sudah diberikan gelang. Jadi berakhir pada tanggal 20 November insyaallah. Suasananya enak, bagus, tapi boring. Tentunya memang boring lah. Sebab memang tak boleh bertemu dengan siapa-siapa, berada dalam kamar saja. Bertemu dengan kawan lain pun memang tidak boleh. Jadi boring. Jadi saya sedikit ceritakan. Saya bertugas di Malaysia, mengajar di Malaysia di Madrasah Mambul Ulum, mengajar pelajar-pelajar tahfiz di sana. Dan sebelum bulan puasa saya balik kampung, saya pulang. Dan setelah puasa saya nikah. Jadi saya berada di Indonesia selama 7 bulan. Dikarenakan Malaysia masih lockdown, pelajar-pelajar masih berada di rumah, jadi saya mengajar online daripada Indonesia. Dan pada 1 November
sudah dibuka kembali, pelajar-pelajar sudah boleh masuk kembali ke madrasah. Jadi saya harus datang ke Malaysia lagi. Alhamdulillah sekarang saya sudah berada di Malaysia. Bagi teman-teman yang mau tanya-tanya bagaimana cara masuk ke Malaysia, prosesnya seperti apa, boleh komen atau boleh langsung personal message dengan saya, PM dengan saya, insyaallah. Oke, doakan semoga semuanya berjalan dengan baik, Allah mudahkan segala urusan, dan balik ke madrasah mengabdi lagi, berkhidmat lagi di madrasah Mambaul Ulum Sigambut Luar dengan baik, dan mendapat ridho dari Allah. Dan juga semoga berikan kesabaran kepada my wife, istri tercinta di rumah. Semoga diberikan kesabaran karena harus ditinggalkan dalam keadaan hamil. Jadi semoga diberikan kesabaran, diberikan kesehatan, calon anak kami dengan istri saya juga, semoga diberikan kesehatan, keluarga semua diberikan kesehatan insyaallah. Semoga nanti pada masa kelahiran saya boleh pulang, diizinkan pulang. Semoga corona ini cepat berakhir, normal kembali insyaallah. Oke, begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.